banyak ya. LUTS itu kepanjangannya adalah Lower Urinary Tract Symptom atau gejala saluran kemih bagian bawah yang biasanya ditandai oleh adanya dua gejala utama, yaitu gejala obstruksi atau gejala voiding yang muncul pada saat pasien kencing. Kemudian gejala yang kedua adalah kelompok gejala storage symptom atau gejala iritatif yang muncul pada saat pasien berusaha untuk menahan kencing. Nah, seberapa besar sih ini burden dari penyakit ini? Jadi, sebagaimana kita ketahui ini adalah LUTS pada pria ini memiliki banyak sekali faktor ya selain BPH. Tapi BPH ini masih merupakan penyebab yang tersering. Ini adalah studi dari Prancis, Italia, dan Spain. Itu pada laki-laki yang usianya lebih dari atau sama dengan 50 tahun dengan LUTS. Ini ternyata yang datang ke GP ini ada 66% dia akan mengalami BPH atau memiliki BPH. Dan dari 66% tersebut, 73% dari pasien itu berada pada gejala yang moderate hingga ke severe atau gejala yang sedang dan berat. Nah, bagaimana dengan di negara lain? Di Amerika ini ada studi cross-sectional yang sama meneliti pada pria dengan LUTS usia lebih dari 50 tahun. Di sini sekitar 48% pasien akan mengeluhkan adanya gejala yang berhubungan dengan pembesaran prostat ini. Nah, hal ini membuat BPH menjadi salah satu kondisi klinis yang sangat mengganggu yang dialami oleh para pria dan prevalensinya akan sangat terkait dengan umur. Jadi bisa dilihat di grafik ini usia-usia di atas 40 ini mulai muncul ya, dan di usia 60 sampai 70 tahun ini prevalensinya mencapai 71% dengan gejala yang bergejala sekitar 49%, moderate sampai severe. Dan kemudian yang di rectal tubes ada pembesaran prostat, itu namanya BPE, benign prostatic enlargement, itu sekitar 50%. Dan pasien yang mengalami LUTS dan di rectal tubes terdapat adanya pembesaran prostat jinak itu sekitar 34%. Jadi hati-hati kalau sudah memasuki umur ini, mungkin gejala ini akan banyak mengganggu. Nah, bagaimana dengan tujuan terapi dari BPH dengan LUTS ini? Ini ternyata sudah berubah ya. Jadi sekarang terapinya lebih ditargetkan kepada bagaimana untuk mencegah atau mengurangi progresi dari penyakit. Sebagaimana kita ketahui, ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa BPH ini adalah penyakit yang progresif. Dan tentu saja kita harus mengetahui faktor-faktor risiko apa saja yang bisa menjadi prediksi adanya progresi, dan akhirnya nanti kita bisa memberikan terapi yang optimal untuk pasien dengan risiko progresi tersebut. Nah, ini adalah traditional goal of treatment. Dulunya kita terapi itu hanya untuk mengurangi gejala dari prostat yang membesar ini. Sekarang paradigmanya kita treatmentnya sudah berfokus bagaimana untuk mengubah atau mengurangi terjadinya disease progression dan mencegah adanya komplikasi dari BPH. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana adanya perubahan paradigma dari terapi BPH yang dulunya adalah suatu step up treatment approach, jadi terapi bertahap, menjadi terapi yang personalized atau individualized treatment approach. Jadi ibarat kata ini kalau datang ke tukang jahit itu ya disesuaikan, ukurannya harus sesuai dengan sehingga jasnya itu fit ya. Sedangkan step up itu pasien datang diberikan terapi watchful waiting dulu. Oh, nggak berhasil, masuk ke terapi monoterapi dengan obat-obatan, dengan obat single agent. Kemudian kalau nggak berhasil baru naik ke combination terapi. Kemudian kalau nggak berhasil lagi baru ke treatment operasi. Tapi kalau yang sekarang individualized atau personalized treatment approach, ini pasien bisa datang dengan kondisi langsung ada indikasi operasi, ya tidak perlu kita harus melalui step up approach tersebut. Nah, hal ini akan memungkinkan kita melakukan individualized treatment approach ini. Di sini kita pasien yang kita terapi dengan obat-obatan, yang kita akan lihat di sini ada dua macam, nanti perlu diperhatikan. Di sini ada monoterapi dan combination terapi. Dan di sini yang kita
pertimbangkan adalah faktor risiko terjadinya satu, progresi klinis, dan kedua adalah respon klinis terhadap terapinya. Ada beberapa faktor, di sini ada 6 faktor yang sangat penting sejawat sekalian perhatikan untuk mengidentifikasi pasien yang akan memiliki resiko progresi klinis. Yang pertama, lihat umurnya. Kalau lebih dari 61 tahun, itu 62 ke atas, satu ya. Kemudian pada saat anamnesis Anda tanyakan IPSS score, ini International Prostate Scoring Symptom Score ini lebih dari atau sama dengan 8, artinya moderate atau severe loads. Kemudian kita rectal tuse, di sini total prostat volumenya diprediksi lebih dari 40 ml, jadi mudahnya sih kalau memprediksi besar prostat itu dengan mudah. Kalau dengan rectal tuse dengan jari, kita satu buku jari itu sekitar 20 cc. Jadi kalau ini 2 buku jari, prostatnya sekitar 40. Berarti kalau pasien-pasien lebih dari 2 buku jari, berarti ini ada masuk dalam clinical resiko dari terjadinya progresi klinis. Kemudian yang ketiga, perhatikan pasien ini kita lakukan namanya uroflometri biasanya. Uroflometri itu tes pancaran kencing untuk mengetahui debit dari urin. Di sini kalau Qmax-nya kurang dari 10,6 ml per second, ini juga merupakan faktor yang bisa menjadi risiko terjadinya progresi klinis. Kemudian adalah setelah uroflometri biasanya kita cek pasien uromixi, kemudian kita lihat berapa sih post-void residual urinnya. Jadi urin yang tersisa di kandung kemih berapa sih? Nah, ini kalau lebih dari atau sama dengan 39 cc ini juga risk of progression. Kemudian yang terakhir kita lab PSA-nya. Ini apabila PSA levelnya di atas 1,4 sampai 1,6 nanogram per mililiter, ini merupakan faktor risiko terjadinya progresi yang ke-6. Jadi 6 faktor ini tolong diingat-ingat karena sangat penting untuk memprediksi terjadinya clinical prediction. Nah, ini adalah studi dari MTOPS, ini Medical Therapy on Prostate Symptom. Ini adalah bagaimana PSA level ini mempengaruhi terjadinya regresi dari PPH. Kemudian perburukan gejala terjadinya akut urinary retention dan pasien akan menjalani terapi invasif. Di sini Anda lihat di sini pada pasien yang mendapatkan nilai PSA-nya rendah kurang dari 1,6, ini warnanya di sini abu-abu coklat ini ya, dibandingkan dengan yang PSA-nya lebih atau sama dengan 1,6, maka dia cenderung akan mengalami progresi dengan cukup bermakna dibandingkan yang PSA levelnya kurang dari 1,6. Di sini juga pasien tersebut kalau di follow up juga akan terlihat berbeda sekali. Pasien yang memiliki PSA di atas 1,6 itu memiliki resiko akut urinary retention, itu kalau lebih itu hampir lebih 3 kali lipat ini ya, sangat bermakna berbedanya ya. Kemudian ini prostat volume bagaimana sangat mempengaruhi resiko PPH progresi, symptomatic deterioration, dan acute urinary retention dan invasive terapi. Lagi-lagi ini studi MTOPS dengan menggunakan ini penilaian volume prostat menggunakan digital rectal examination atau rectal tuse. Di sini kalau volumenya lebih dari atau sama dengan 31 cc, itu pasien ini akan memiliki resiko terjadinya progresi yang cukup berbeda bermakna dibandingkan pasien yang prostat volumenya kurang dari 31 ml. Nah, ini kemudian bagaimana Qmax tadi bisa mempengaruhi menjadi faktor progresi. Di sini kita lihat kalau uroflometrinya Qmax-nya kurang dari 10,6, maka juga pasien tersebut akan cenderung mengalami progresi dengan berbeda bermakna dibandingkan yang uroflometrinya cukup kencang, lebih atau dari dengan 10,6 ml per second. Nah, ini juga lifestyle, jadi ini sangat penting buat kita sebagai dokter, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada pasien kita bahwa PPH ini juga bisa progres akibat adanya lifestyle yang kurang baik. Di sini ya triglyceride levelnya yang tinggi, kemudian fasting blood sugar, kemudian juga lingkar pinggang. Ini dengan kita menurunkan berat badan pasien dan memelihara gula darah puasa dalam normal range, ini akan meningkatkan kesuksesan manajemen medikamentosa pada PPH.
Jadi kita harus benar-benar menasihati pasien kita untuk menjalani lifestyle yang lebih sehat. Nah, ini ada sekilas mengenai pilihan terapi pada pasien BPH dengan Lutz. Ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah conservative treatment. Itu ada 2, watchful waiting dengan behavioral dan dietary modification. Kemudian medical treatment, ini yang dipakai 1 alpha blocker, 5 alpha reductase inhibitors, PDE5 inhibitors, antagonis reseptor muscarinic, beta 3 agonis, ini adalah kelas-kelas obatnya. Dan kombinasi terapi ini yang paling sering dipakai adalah alpha blocker dengan 5 alpha reductase inhibitors, dan yang kedua alpha blocker dengan antagonis reseptor muscarinic. Sedangkan terapi pembedahan itu standarnya, gold standarnya ada sebenarnya 2 ini, transurethral resection of prostate ya, ada TURP untuk prostat-prostat yang di bawah 80 gram, kemudian apabila di atas 80 gram kita masih menggunakan open prostatectomy, atau kalau yang memiliki fasilitas laser bisa menggunakan whole lab ya, holmium enucleation of prostate. Tentu saja ada pilihan lain yang lebih tidak invasif seperti microwave therapy, transurethral needle ablation of prostate, hingga pemakaian stent atau Urolith, ini sekarang sangat-sangat berkembang. Nah, ini adalah kombinasi yang paling sering dipakai, yaitu alpha blocker dengan 5 alpha reductase inhibitor. Sebagaimana kita ketahui bahwa alpha blocker ini kalau dilihat memiliki sifat dia benefitnya muncul sangat cepat di awal ya. Jadi dia onset of symptoms itu dalam 1-2 minggu setelah minum alpha blocker pasien sudah merasa enak. Jadi kemudian juga mencegah progresi, kemudian juga ada mengurangi gejala-gejala ya di awal ya. Dilihat ini magnitude of benefit-nya itu di awal sangat tinggi, kan, tapi seiring dengan berjalan waktu dia akan berkurang. Nah, ini diimbangi dengan 5 alpha reductase inhibitor ini yang itu pada awal dia tidak akan memiliki gejala, akan tetapi pada 6-12 bulan dia akan mengurangi prostat volume 18-28%, volumenya berkurang, kemudian juga memperbaiki simptom dan juga flow-nya. Jadi ini akan mengurangi resiko pembedahan dan retensi urin. Jadi ini kalau diibaratkan, ini alpha blocker ini seorang pelari yang sprint ya, di awal dia kencang memperbaiki gejala, sedangkan 5 alpha reductase inhibitor ini seperti pelari maraton, dia pelan-pelan tapi makin lama makin memperbaiki gejala. Dengan mengkombinasikan antara alpha blocker dengan 5 alpha reductase inhibitor diharapkan bisa memperbaiki gejala, mengurangi progresi BPH karena efek yang sinergistik ini. Nah, ini adalah studi-studi yang meneliti kombinasi terapi ini. Jadi saya ulang lagi bahwa manajemen medikamentosa pada BPH ini ada yang monoterapi atau single drug, ada yang combination terapi. Nah, organisasi urologi Eropa yang paling ini banyak kita pakai sebagai acuan guideline kita ini merekomendasikan kombinasi terapi dengan 5 alpha reductase inhibitor plus alpha blockers untuk pasien dengan Lutz dengan moderate sampai severe dengan risiko progresi ini. Tetapi tidak semua alpha blocker dan 5 alpha reductase combination ini memiliki level evidence yang sama. Jadi hanya di sini ada beberapa penelitian saja yang ditunjang oleh metodologi yang baik. Ini long term RCT. Ini saya ada 3. Yang pertama adalah kombinasi dutasterid dan tamsulosin. Yang kedua adalah finasterid dengan dutasosin. Ini nama penelitiannya adalah COMBAT study, dan CONDUCT ini adalah kombinasi dutasterid dan tamsulosin, dan MTOP study itu yang kombinasi finasterid dengan dutasosin. Jadi itu RCT yang baik yang mendasari pemberian terapi kombinasi ini. Nah, ini hasil dari COMBAT. COMBAT itu study yang combination of Avodart and tamsulosin ya. Jadi kombinasi antara dutasterid dengan tamsulosin ini terbukti memperbaiki gejala dibandingkan hanya memberikan 1 obat saja. Ini grafik ini Anda bisa lihat di sini pada 3 bulan pertama ini dengan obat-obat tamsulosin dengan obat alpha blocker ini langsung turun.
Tapi kalau diberikan dutasterid saja ini cukup lama untuk menghasilkan ini yang sama sekitar 15 bulan. Sedangkan kalau kita berikan kombinasi juga lebih cepat lagi di 3 bulan awal, ini sudah tercapai penurunan IPSS dari baseline yang cukup signifikan. Dengan dikombinasi ini follow up sampai 4 tahun. Jadi studi POMBAT ini sangat lama, di follow up-nya sampai tahun keempat. Jadi kalau ada yang nanya, aman nggak sih obat-obat prostat dikonsumsi dalam jangka panjang, ini studi ini bahkan sudah 4 tahun terus-terusan dipakai dan tidak bermasalah. Jadi simptomnya sangat baik kalau dikombinasi seperti kita menggunakan tamsulosin monoterapi dan kemudian mulai superior pada bulan ke-9 di maintain sampai ke bulan ke-48 pun ini masih superior dibandingkan menggunakan satu macam obat. Kalau kita lihat yang tamsulosin itu di awal baik, biru ini, kemudian di lama-lama di akhir berkurang efikasinya. Sebaliknya yang menggunakan dutasterid ini pelan-pelan dia akan gejalanya membaik. Nah, ini hasil bagaimana dutasterid dan tamsulosin combination ini secara signifikan akan mengurangi resiko dari acute urinary retention, BPH related surgery, dan BPH clinical progression pada setelah 4 tahun. Jadi di sini ada gambar yang menunjukkan ini BPH clinical progression pada kelompok yang merah ini kombinasi dibandingkan dengan yang biru ini tamsulosin yang saja, yang hijau ini adalah dutasterid saja. Di sini ada namanya RRN ini, reduction of relative risk, ini sampai 44% apabila dibandingkan dengan tamsulosin saja, dan 31,2% apabila dibandingkan dengan kelompok dutasterid. Nah, ini adalah bagaimana dutasterid dan tamsulosin itu bisa juga mengurangi risiko perburukan gejala, tidak peduli berapapun volume prostatnya atau IPSS score-nya pada baseline-nya. Jadi sama-sama prostat volume lebih dari 40 atau kurang 40, dua-duanya atau IPSS score yang di awal lebih dari 20 atau kurang dari 20 ini sama-sama kalau diberikan kombinasi itu hasilnya akan mengurangi terjadinya risiko perburukan gejala dan ini ya sangat baik pada kedua model yang ini berbeda. Nah, ini kalau kita lihat secara summary ini bahwa studi yang tadi kita bahas ya, MTOPS ini adalah mempelajari pada efek obat kombinasi antara doxazosin dengan finasteride 5 mg pada 3.000 pasien. Ini jadi moderate and severe pasien, sedangkan pada COMPET ini juga ini pada moderate tapi dengan IPSS score yang sedikit lebih tinggi, 12 sampai 35 ya di sini. Di sini 4.844 pasien, 39 pasien sudah pernah treatment naif, belum pernah dapat obat. Sedangkan bedanya dengan conduct, kalau conduct study ini dia hanya pada pasien-pasien dengan IPSS 8 sampai 19 atau moderate. Dan 100% dari pasiennya adalah treatment naif, artinya belum pernah sama sekali mendapatkan terapi. Nah, ini studi conduct ya. Jadi conduct ini sebenarnya menunjukkan ini dutasterid dan tamsulosin combination itu secara signifikan akan memperbaiki gejala dibandingkan baseline apabila dibandingkan dengan watchful waiting plus minus tamsulosin. Jadi ini pada studi conduct ini pasien dibagi menjadi pasien yang diberikan FDC atau fixed dose combination of dutasterid and tamsulosin yang dibandingkan dengan pasien yang watchful waiting dengan memberikan tamsulosin jika simptomnya tidak membaik. Jadi ini yang diberikan merah ini diberikan fixed dose combination ya, kombinasi obat. Yang biru ini diberikan watchful waiting dulu dan diberikan obat apabila ada perburukan gejala. Di sini tampak bahwa perubahan IPSS dari baseline itu lebih baik pada pasien yang dari awal diberikan fixed dose combination dibandingkan pasien yang kita tunggu dulu pakai watchful waiting baru diberikan tamsulosin kemudian. Nah, ini dalam studi ini ditemukan bahwa 50% dari pasien yang di watchful waiting ternyata akhirnya juga escalate ya, atau harus diberikan tamsulosin pada bulan ke-6.
Jadi ditunggu-tunggu juga akhirnya 50% pasien yang kita berikan nasihati nggak usah minum obat Bu, Pak gitu. Nanti juga separuhnya pada bulan ke-6 akhirnya butuh obat juga ya. Gitu. Dan semakin meningkat pada bulan ke-21. Nah, dutasteride dan tamsulosin combination ini juga terbukti secara signifikan mengurangi waktu atau proporsi dari subjek yang mengalami clinical progression dibandingkan yang kita watchful waiting dulu baru diberikan tamsulosin. Di sini tampak bahwa pasien yang kita berikan fixed dose combination itu lebih rendah ya risiko progresinya 18% versus 29% pasien yang ditunggu dulu sampai terjadinya gejala baru diberikan tamsulosin dengan pengurangan risiko relatif sekitar 43,1% pada tahun kedua atau ini secara absolut 11,3%. Nah, ini juga pada studi conduct ini ditemukan bahwa pasien-pasien yang memiliki ketergangguan yang sangat tinggi, dutasteride dan tamsulosin combination ini ternyata juga memberikan perbaikan IPSS yang lebih bermakna dibandingkan yang untreated men. Ini menggunakan suatu instrumen yang namanya BPH Impact Index atau BII. Jadi itu adalah suatu instrumen untuk mengetahui seberapa besar sih pasien kita ini terganggu dengan BPH itu. Jadi selain IPSS, mereka mengcombine dengan BPH Impact Index. Nah, di sini diketahui bahwa ada 3 kategori pasien yang BPH Impact Index-nya 0 sampai 3, kemudian yang 4 sampai 6, dan yang parah ini yang terganggu sekali dengan BPH-nya itu yang BAE-nya 7 sampai 13. Di sini tampak sekali bahwa yang diberikan fixed dose combination di awal itu ternyata akan memiliki kebaikan gejala yang lebih baik dibandingkan pasien-pasien yang kita berikan belakangan. Nah, pertanyaan berikutnya kan seberapa sih obat-obat yang kita berikan ini bisa memberikan efek samping. Jadi efek samping ini ternyata setelah kita lihat dari berdasarkan conduct study ini adanya ini any drug related adverse event ini ada sekitar 24%. Tentu saja ya fix akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang di watchful waiting dengan initiation tamsulosin bila ada escalate. Nah, di sini terjadinya adverse event atau efek samping ini biasanya berhubungan dengan hormonal ya. Jadi karena ada dutasteride yang kita ketahui bersama menurunkan dihidrotestosteron, ini bisa menyebabkan penurunan libido ya, kemudian loss of libido bahkan ya, kemudian erectile dysfunction ya ini. Sedangkan tamsulosinya sebagai alpha blocker dia bisa mempengaruhi terjadinya ejakulasi yang retrograd, kemudian pusing ya, ini ada gejala-gejala akibat ini. Tetapi di sini ditemukan bahwa drug-related adverse event ini ditemukan setelah dalam 6 bulan dan setelah dengan seiring perjalanan waktunya, ini akan gejala ini akan diminish, akan menghilang over the course of treatment. Jadi jangan khawatir di awal-awal mungkin libidonya turun, tapi nanti akan terjadi perbaikan setelah 1 tahun. Nah, bagaimana kita mengambil kesimpulan dari conduct study untuk memberikan kontribusi dalam kita memutuskan terapi pada praktek klinis kita. Yang pertama adalah pasien-pasien yang dengan skor ketergangguan yang tinggi, itu ternyata memiliki improvement atau perbaikan yang lebih bermakna ya, dengan menggunakan combination terapi. Jadi walaupun alpha blocker monoterapi ini dapat memperbaiki gejala secara singkat, tapi tidak bisa mengurangi adanya progresi dari penyakit. Kemudian pasien-pasien dengan mild symptom atau gejala ringan dan low Berthold score itu bisa di-manage dengan tadi itu conservative management, lifestyle modification, dan watchful waiting. Beberapa pasien kita dengan moderate symptom itu yang ada memiliki risiko terjadinya progresi itu membaik dengan lifestyle advice alone itu setelah 2 tahun jika tidak terganggu bagi Butters symptom. Jadi Butters symptom score ini sangat penting untuk menentukan kita mau kombinasi terapi di awal apa tidak. Nah, ini take home message-nya karena pada sudah di rumah namanya bukan take home message ya, ini kesimpulan aja deh. Kalau dulu di acaranya di hotel take home message, ini sudah pada di rumah. Dari kesimpulan dari pasien-pasien dengan usia di atas
61 ya 62 ke atas kita harus hati-hati. Kemudian adanya peningkatan PVR lebih dari sama dengan 39 cc, peningkatan prostat volume lebih dari 40 ml, dan penurunan Qmax kurang dari 10,6, moderate to severe LUTS, IPSS-nya lebih dari sama dengan 8, dan PSA yang meningkat ini harus kita waspadai sebagai klasifikasi pasien-pasien yang akan berisiko tinggi untuk mengalami progresi. Studi combat dan conduct ini mensupport pemberian kombinasi dutasterid dan tamsulosin untuk terapi pada PPH yang ada faktor risiko progresi tersebut, terutama pada pasien-pasien yang pada simptom powdering simptomnya tinggi, yang tadi BII indeksnya cukup tinggi. Sekian dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Dr. Ahmad. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Indra Warman, spesialis urologi konsultan, yang dengan cukup jelas dan bagus sekali presentasinya mengenai optimal management for LUTS or benign prostate hyperplasia in men at risk of progression. Baiklah, para profesor, teman sejawat sekalian, untuk topik selanjutnya yang akan dibawakan oleh Dr. Ahmad Zulfan Hendri, spesialis urologi, dengan topik benign prostate hyperplasia, drug disease model and its clinical implication. Dr. Ahmad Zulfan juga menempuh pendidikan dokter S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis urologi di Fakultas Kedokteran Indonesia, dan selanjutnya fellowship on laparoscopic surgery in urology and the laparoscopic urology training center di Bindan Hospital Vietnam. Baiklah, waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Ahmad Zulfan untuk memberikan presentasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada moderator, dan terima kasih saya ucapkan juga kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi kepada teman-teman sejawat sekalian. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada GSK atas dukungannya terhadap terlaksananya acara ini. Malam ini saya akan sedikit membicarakan tentang salah satu aspek dari penanganan BPH yang mungkin teman-teman sejawat sekalian sudah sangat biasa menghadapi pasien BPH di praktek klinis sehari-harinya. Nah, ini mungkin dijelaskan tadi oleh teman saya, Dr. Indra Warman, bahwa paradigma pengobatan termasuk dalam pengobatan BPH sudah mulai bergeser. Yang tadinya awalnya kita step up, artinya bertahap, sekarang kita arahkan kepada individualized. Jadi dari awal kita lihat kondisi pasiennya, bisa langsung kita berikan terapi operatif, atau kita berikan langsung terapi kombinatif atau monoterapi. Dan hari ini saya akan membahas terapi konservatif, terapi medikamentosanya. Jadi saya akan membahas tentang monoterapi dan kombinasi terapinya. Sedangkan untuk yang watchful waiting atau surgery terapi, saya tidak akan membahas pada slide ini. Oke, seperti kita ketahui bahwa BPH itu akan mengalami progresivitas sesuai dengan pertambahan usia jika tidak diberikan terapi, terutama pada pasien dengan IPSS score moderate dan severe. Dengan hasil akhirnya, jika tidak diberikan terapi adalah pemburukan gejala, kemudian bisa terjadi retensi urin, atau pasien jatuh pada kondisi di mana
dia membutuhkan terapi pembedahan. Nah, dari yang kita dengarkan sebelumnya bahwa pada studi dari MTOPS atau Combat menunjukkan bahwa pemberian kombinasi terapi itu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya monoterapi alpha blocker saja. Tetapi perlu kita ingat, dengan pemberian kombinasi terapi juga akan meningkatkan komplikasi, dan juga kita berbicara masalah biaya. Dengan satu obat dibandingkan untuk kombinasi 2 obat, tentu secara ekonomis kalau kita lihat ya lebih mahal dengan 2 obat. Sehingga dalam pemberian kombinasi ini pertanyaannya adalah apakah harus diberikan sejak awal atau bolehkah kita menunda pemberian kombinasi ini? Kalau kita bisa menunda, berapa lama yang diperbolehkan? Artinya berapa lama yang mempunyai efek yang sama antara awal atau kita tundanya? Ini suatu pertanyaan. Nanti kita akan lihat dari penelitian-penelitian yang ada. Nah, ini yang pertama nih. Kita lihat, ini suatu penelitian retrospektif ya. Jumlah sampelnya cukup banyak. Ada 6 ribuan sampel. Di sini menunjukkan bahwa ya, delay. Jadi pemberian 5 hari yang delay itu artinya di dalam penelitian ini adalah lebih dari 1 bulan, akan menunjukkan angka yang lebih jelek terhadap progresivitas klinisnya, retensi urin, maupun akhirnya jatuh pada kondisi yang membutuhkan pembedahan. Ya, jadi kalau diberikan lebih dari 1 bulan, hasilnya lebih kurang bagus. Nah, ini lagi, tadi kita berbicara masalah ekonomi. Secara sekilas kalau kita lihat, ya, satu obat alpha blocker saja atau kita berikan kombinasi, secara sekilas kita akan melihat bahwa memberikan 2 obat secara ekonomis lebih mahal. Tetapi dari penelitian ini lumayan juga nih, sampelnya lumayan besar, dari ada 8.617 sampel. Di sini menunjukkan bahwa awal kita lihat memang kalau kita berikan terapi kombinasi dari awal itu biayanya lebih besar. Tetapi kalau kita lihat di akhir, artinya total dari seluruh kebutuhan karena penyakit BPH itu lebih rendah pada pemberian terapi kombinasi sejak awal dibandingkan kalau kita berikan terlambat. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini bahwa orang yang diberikan terapi sejak awal kombinasi, dia lebih sedikit untuk mengunjungi polikliniknya. Mungkin dia lebih sedikit juga untuk terjadinya akut urinary yang membutuhkan pemasangan kateter atau pembedahan. Sehingga hasil akhirnya terapi kombinasi yang diberikan sejak awal itu lebih murah dibandingkan kalau kita berikan terlambat. Terlambat di sini lebih dari 1 bulan. Nah, ini ada lagi penelitian ini, tapi ini dengan sampel yang tidak terlalu besar. Ini juga menunjukkan bahwa pemberian lebih dini itu resiko untuk progresivitasnya lebih rendah, sekitar 5,2% dibandingkan kalau kita berikan terlambat, hampir 2 kali lipatnya. Ya, pengeluarannya juga sama. Kalau kita berikan awal, cost yang dihasilkan sekitar sampai ya lebih dari separuhnya kalau dibandingkan kalau kita berikan terlambat. Oke, tapi mungkin ada juga yang berkata, wah ini kan penelitian cuma satu-satu. Bagaimana kalau dengan sampel yang lebih banyak? Bagaimana kalau banyak penelitian lainnya? Ini saya akan mengambil satu penelitian yang dia menggunakan model drug disease model. Drug disease model ini sebenarnya diadaptasi dari penelitian biasanya yang dilakukan oleh pabrik-pabrik obat-obatan ya untuk menilai efikasi suatu obat. Jadi
drug disease model ini menggunakan beberapa penelitian yang sudah ada, tapi yang diambil adalah suatu raw-nya, data dasarnya. Data dasarnya ini kemudian akan disimulasikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga nanti hasil jumlahnya besar, jumlah sampelnya besar, sehingga kekuatan untuk evidensinya juga lebih tinggi. Ini bisa mendukung kita untuk memberikan terapi. Ini evidensinya besar, evidensinya kuat. Sekarang kita lihat di mana sih posisi dari drug disease model itu. Karena dia mengambil dari beberapa penelitian lainnya, jadi dia setara dengan systematic review atau meta-analisis. Dia cukup cukup kuat sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari diagram ini, semakin di bawah, ini kekuatannya makin naik ke atas, itu makin kuat evidence-nya. Penelitiannya yang kita ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh De Agate ini yang telah dipublikasikan di jurnal World Journal Urology tahun 2019. Ya, dia mengambil data dari 6 penelitian dengan sampel yang cukup besar, 10.000 sampel, dan ini data diambil selama kurang lebih 4 tahun. Jadi cukup lama dengan jumlah yang besar sampelnya. Nah, pertama kita lihat dulu ini, dari data yang dia ambil itu, ini kita lihat IPSS score di sini. Slide ini menunjukkan pasien yang tidak diberikan terapi apapun. Dengan baseline IPSS-nya moderate dan severe. Ya, ini ada persentil 2,5. Nah, kita lihat aja nih persentil 50. Ini artinya rata-ratanya. Rata-rata pasien dengan IPSS yang moderate atau severe tanpa pengobatan. Kita lihat bahwa dari baseline-nya, ya misalnya ini yang moderate ya, baseline-nya sekitar di angka 10 gitu, setelah 4 tahun dia akan naik tuh, sampai di atas 15, mungkin 18. Artinya dia progresif gitu. Begitu juga kalau kita lihat baseline-nya dia severe. Setelah 4 tahun juga kalau tidak diberikan terapi akan mengalami perburukan dari gejala. Nah, sekarang kita lihat jika diberikan monoterapi. Jadi yang merah ini baseline kalau dia tidak mendapatkan terapi seperti yang slide sebelumnya. Dan yang kuning ini adalah kalau diberikan monoterapi. Kita lihat ya, di persentil 50 ini ya stabil. Jadi simptom skornya stabil sampai 4 tahun. Ya. Nah, bagaimana kalau kita berikan kombinasi terapi? Dari sini terlihat bukan hanya stabil, tapi IPSS symptom scores-nya akan turun. Yang tadinya dia masuknya di moderate, bisa sampai ke mild IPSS score-nya. Begitu juga yang severe. Yang tadinya di severe, di angka ini, di atas bisa sampai menjadi mild saja. Nah, kemudian ini disimulasikan kembali dari data-data tadi, kita ini dibagi lagi menjadi 7 arm. Ini untuk melihat pertanyaan yang awal kita tadi, berapa bulan sih boleh kita lakukan delay dengan hasil yang sama dengan diberikan awal bersamaan kombinasi terapi. Jadi ini dibagi menjadi 7 arm, 7 lengan. 1 arm diberikan hanya terapi alpha blocker saja. Arm yang kedua kita berikan langsung kombinasi terapi dari awal. Arm yang ketiga ini kombinasinya diberikan setelah 1 bulan. Arm yang keempat bulan ketiga, arm yang kelima bulan ke-6,
yang ke-7 6 bulan 12 dan yang ke-7 bulan ke-24. Sekarang kita lihat. Ya, dan ini adalah endpoint. Jadi apa yang diukur dari yang ingin kita capai. Yang pertama, endpoint-nya adalah bagaimana penurunan dari skor IPSS lebih dari 25% yang kita lihat pada bulan ke-48 atau tahun keempat. Kemudian kita juga ingin mengetahui kira-kira perubahan IPSS rata-ratanya per bulannya seperti apa antara am-am tadi, antara 7 lengan tadi. Kemudian kita juga mau melihat bagaimana penurunan IPSS lebih dari 35%, lebih dari 50%, dan lebih dari 75% pada tahun keempat. Serta kita mau lihat proporsi dari pasien ya yang bergeser tadinya dari severe ke mild atau dari moderate menuju ke mild pada tahun keempat setelah pemberian terapi. Oke, sekarang kita lihat slide ini. Nah, ini slide menunjukkan bahwa aim kita yang pertama adalah bagaimana sih penurunan IPSS skor lebih dari 25% setelah 4 tahun pemberian terapi. Kita lihat pada kombinasi terapi yang diberikan dari awal, 79,7% pasien akan mengalami perbaikan IPSS lebih dari 25%. Dibandingkan kalau hanya diberikan alpha blocker saja, ya, yang hanya sekitar 65,5%. Kemudian kita lihat lagi diagram yang berikutnya nih, ya. Kalau kita berikan 1 bulan atau 3 bulan kombinasinya, ternyata tidak ada hubungan yang bermakna. Artinya hasil yang diperoleh sama saja tuh dengan kombinasi kalau kita berikan sejak awal. Tetapi perbedaan bermakna baru terlihat kalau kita berikan kombinasi terapinya setelah 6 bulan. Jadi sini P-nya kelihatan signifikan. Jadi hanya sekitar 74,1% yang mengalami perbaikan IPSS lebih dari 25%. Begitu seterusnya, semakin kita lama memberikan, semakin jelek hasilnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penurunan 35%, 50%, dan 75% dari skor IPSS. Kembali lagi konsisten antara kombinasi terapi, alpha blocker tunggal, dan pemberian 1, 3, dan seterusnya. Kembali kita lihat bahwa yang bermakna adalah kalau pemberian kombinasi terapinya lebih dari 6 bulan. Tapi kalau kurang dari itu, hasilnya sama saja dengan kalau kita berikan awal. Nah, ini kita bisa melihat penurunan tiap bulannya dari IPSS score-nya. Antara kombinasi yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Yang hijau, garis hijau ini adalah tamsulosin saja, monoterapi. Yang merah ini adalah kombinasi terapi yang diberikan sedang awal, sedangkan garis-garis putus ini adalah pemberian terapi kombinasi 1, 3, 6. Nanti tergantung dari tabelnya. Nah, kita bisa lihat ini. Pada pemberian yang bulan pertama dan bulan ketiga, ini hasilnya sama saja nih. Jadi dia hampir berhimpitan dengan garis merah. Artinya efeknya sama nih dengan kombinasi terapi sejak awal. Tetapi perbedaan baru mencolok terlihat pada pemberian bulan ke-6. Kita lihat terpisah garisnya antara kombinasi terapi awal dengan pemberian setelah 6 bulan. Ya, kita lihat kalau 12 bulan dan 24 bulan. Oke, ini juga slide ini menunjukkan bahwa transisi proporsi dari pasien yang diberikan pengobatan dari tadinya dia severe menjadi mild IPSS-nya.
Ini warnanya berubah. Nah, ini sebenarnya yang 15,75% ini adalah pada terapi kombinasi. Ya, terapi kombinasi itu menunjukkan angka bahwa 15%, 15,7% pasien yang severe awalnya bisa berubah menjadi mild setelah tahun keempat. Yang di atas ini adalah pemberian 1 bulan, yang di bawah ini pemberian 3 bulan. Warnanya sama ya. Nah, sedangkan yang bawah ini, yang garis putus-putus, ini tamsulosin monoterapi, dan di atasnya ini adalah yang switch-nya 6, 12, dan 24. Jadi konsisten tadi. Ini menunjukkan perubahan dari moderate IPSS menjadi mild. Menunjukkan bahwa terapi kombinasi ini akan mengubah 45% pasien yang tadinya moderate IPSS score-nya setelah 4 tahun akan menjadi mild atau gejala ringan. Oke, ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian besar tadi dengan data yang besar dan pengamatan yang cukup panjang, yang kurang lebih 4 tahun, menunjukkan bahwa kombinasi terapi memberikan hasil yang lebih baik secara klinis dibandingkan alpha blocker monoterapi. Nah, kemudian penambahan 5 alpha reduktase inhibitor sebaiknya diberikan sebelum 6 bulan. Jadi boleh bersamaan sekaligus atau kita tunda, tapi jangan sampai lebih dari 6 bulan. Ya. Jadi perbaikannya itu kita bisa melihat nggak hanya dari faktor klinisnya, tapi kita bisa juga melihat perbaikan secara ekonomis. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Zulfan, spesialis urologi, atas presentasi yang cukup clear dan sangat menjelaskan kita bagaimana sih terapi BPH ini sekarang. Dan pengobatannya apakah itu langsung kombinasi atau monoterapi dulu. Saya jelaskan. Baiklah, para peserta sekalian dan para peserta webinar pada malam hari ini, kita langsung masuk ke sesi diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan memang untuk 2 top pembicara kita malam ini. Yang pertama saya akan buka pertanyaan dari tidak ada dari siapa ini? Oke. Yang pertama itu bagaimana terapi BPH dengan gejala aktif bladder. Ini ditujukan kepada Dr. Indra Warman, spesialis urologi konsultan. Nah, kepada Dr. Indra Warman mungkin bagaimana tanggapannya untuk pertanyaan ini? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Baik ya. Jadi memang beberapa pasien kita akan mengalami gejala overactive bladder selain BPH-nya. Yaitu apa sih gejala OAB ini? Biasanya sih gejala storage ya, arti pasiennya mengalami frekuensi, kemudian nocturia, ya kemudian juga kadang-kadang bisa sampai inkontinen ya. Terapinya adalah menurut guideline kita bisa memberikan obat-obat untuk menghambat kontraksi dari otot kandung kemih. Yaitu obat-obatnya ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan anti-muskarinik, di mana dengan menghambat reseptor muskarinik pada kandung kemih, maka kandung kemih akan cenderung relaksasi. Nah, golongan kedua yang bisa dipakai adalah golongan beta-3 agonis.
Jadi ada obat-obatannya yang bisa untuk menghambat kontraksi kandung kemih yang golongan kedua ini beta-3 agonis. Jadi itu Dr. Yuri mungkin terapinya adalah memberikan tambahan obat, yaitu memberikan antimuskarinik. Ada beberapa macam yang beredar di Indonesia, ada sulfenazin, ada fesoteredin, ya. Jadi obat-obat tersebut bisa mengurangi gejala overactive bladder. Nah, baik, sudah cukup Dr. Indra. Oke, saya kira penjelasannya cukup komplit dan clear. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Dr. Ahmad Zulfan Hendri, spesialis urologi. Ini dari Dr. Zulfikar Dian. Izin bertanya kepada Dr. Ahmad Zulfan, sampai kapan kira-kira terapi kombinasi ini diberikan? Dan apabila ada perbaikan, apakah boleh kita switch ke monoterapi saja? Terus yang mana yang kita gunakan untuk sebagai monoterapi? Apabila ada perburukan, apakah kita gunakan kembali terapi kombinasi atau kita langsung ke pembedahan? Baik, Mas Zulfan bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Berapa lama sih terapi kombinasi bisa kita berikan? Jadi kalau kita lihat di guideline, itu dikatakan bahwa minimal pemberian 6 sampai 1 tahun, itu kata-katanya minimal. Sedangkan kalau kita lihat pada penelitian ini bisa sampai 4 tahun. Ya. Jadi minimal 6 bulan atau 1 tahun. Dan di guideline mengatakan dengan pemberian kombinasi itu akan menurunkan sekitar 16 sampai 20% dari besar prostat jika diberikan minimal 6 sampai 1 tahun medikamentosa. Pertanyaan keduanya tadi, kalau misalnya kita mau switch ya, jadi kombinasi terapi, kemudian kita mau karena perbaikan kondisinya baik, terus apa yang kita lanjutkan? Nah, kalau kita bicara mau untuk mengurangi volume prostat dengan nanti berharap bahwa simptom skornya akan membaik, maka yang kita lanjutkan adalah 5 harinya saja. Ya, kalau alpha blockernya setelah tahun atau 6 bulan kita bisa kalau membaik kita lanjutkan dengan 5 hari. Harinya saja. Kemudian bagaimana kalau tiba-tiba pasiennya setelah kita menghentikan terapi, kemudian perburukan terjadi, apakah kita langsung switch ke surgery? Tergantung apakah sudah ada komplikasi yang kita temukan atau hanya perubahan pada IPSS skornya saja, simptom skornya saja. Kalau dia berubah menjadi mempunyai komplikasi, maka switch-nya langsung ke arah terapi operatif kalau sudah ada komplikasi. Tapi kalau tidak ada, kita bisa mulai kembali terapi kombinasinya. Mungkin itu, Dr. Prahara Yuri. Dr. Indra Warman ada tambahan? Hostnya mana? Kan hostnya kayak gini nih, saya. Oke. Jadi kepada sejawat sekalian yang mungkin dari dokter umum atau mungkin dari spesialis lain, maka inilah guideline yang kita pakai sehari-hari, baik panduan penata laksanaan klinis pembesaran prostat jinak di Indonesia. Jadi dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia masih cukup update 2017. Ya, jadi ini bisa diunduh di website IAUI, jadi iaui.or.id, gratis. Jadi silakan nanti diunduh, bisa dibaca di situ. Jadi ini bagaimana kita memanage BPH, bagaimana kita dengan gejala apa saja, nanti obat-obat apa yang dipakai, ya sampai tadi itu yang dibahas Dr. Ahmad tadi, apakah
bagaimana kita harus switch tadi. Ini penting sekali diingat bagi kita semua bahwa kalau sudah ada 7 peristiwa ini, maka sebaiknya dilakukan switch ke operasi. Apa saja? Yang pertama adalah apabila pasien sudah retensi urin akut, terutama yang sudah gagal dengan trial without catheter, kemudian infeksi berulang, hematuria cross yang berulang, adanya batu kandung kemih akibat BPH, kemudian di sini penurunan fungsi ginjal akibat obstruksi oleh BPH-nya, kemudian perubahan patologis kandung kemih ada di vertikal misalnya, dan saluran kemih bagian atas ada hidronefrosis. Ini kalau sudah ada 7 ini, tolong diingat-ingat sebaiknya di switch ke surgery ya. Ini indikasi absolut. Sedangkan indikasi relatif apabila pasien tidak menunjukkan perbaikan setelah pemberian terapi medikamentosa atau pasien-pasien yang memang tidak menginginkan diberikan terapi medikamentosa. Itu Dr. Yuri mungkin. Ya. Baiklah, lebih lengkap lagi untuk bagaimana sih pengobatan untuk BPH, setelah itu untuk indikasi operasinya apa saja. Nanti bisa di-download juga guideline IAUI tersebut di website IAUI. Itu nanti bisa di-download guideline-guideline IAUI, ada yang guideline BPH dan guideline lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Ricardo. Ini pertanyaannya cukup banyak untuk kedua pembicara. Kalau kita di vaskes pertama, dokter, bila ada BPH dengan retensi urin, itu kemudian langsung dipasang kateter. Kemudian jika sudah terpasang kateter, apa kita langsung berikan terapi? Kira-kira berapa lama? Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui apakah ada perbaikan pasien atau tidak? Selanjutnya, kapan kita bisa pasang kateter? Dan jika pasien meminta lepas kateter, apa yang harus kita lakukan? Mengingat kalau banyak kasus yang setelah kita lepas kateter itu kembali retensi urin. Mungkin bisa saya singkatkan bahwa pertanyaan dari Dr. Ricardo ini mengenai trial without catheter. Oke, dari Dr. Ahmad Zulfan, bagaimana pendapat? Ya, kalau kita bicara tentang trial without catheter, ya, jadi kita bisa mencoba untuk melakukan pelepasan kateter setelah kita memberikan terapi minimal 5 hari. Ya, 5 hari setelah pemberian, kita bisa mencoba untuk melepas kateternya, kemudian kita lihat seperti apa kondisinya setelah kita lakukan pelepasan kateter. Kalau kembali pasien setelah kita berikan terapi tetap tidak bisa buang air kecil kembali, maka dia jatuh kepada retensi urin berulang yang merupakan suatu komplikasi. Mungkin kita berpikir untuk men-switch ini menjadi terapi operatif. Mungkin gitu. Sedangkan untuk follow up-nya, follow up yang kita bisa pakai adalah kita punya symptom score yang kita kenal dengan nama IPSS yang berisi 8 pertanyaan, 7 pertanyaan tentang tentang LUTS dan 1 tentang quality of life. Nah, dengan IPSS score itu kita bisa menilai perburukan gejala dari pasien setelah pemberian terapi. Kalau kita lihat setelah kita berikan terapi, lah kok IPS score-nya tidak menurun atau malah meningkat, sudah kita butuh untuk bertimbangkan men-switch terapinya tidak lagi dengan medikamentosa tapi dengan terapi yang lebih aktif yaitu surgery. Mungkin itu, Dr. Yuri? Untuk Dr. Indra Warman, apakah ada tambahan? Ya, Dr. Yuri, saya sangat setuju dengan Dr. Ahmad sampaikan. Jadi kalau memang di Vaskes 1 ya dengan keterbatasan alat tidak ada Euroflow. Kalau standarnya sih harusnya IPSS, Euroflowmetry, kemudian lihat PVR-nya, post-void residue-nya dengan membaik apa tidak. Jadi dari parameter-parameter tadi bisa dinilai. Kadang-kadang orang IPSS-nya seolah-olah membaik, tapi sebenarnya kalau di Euroflowmetry pancarannya, Kmax-nya turun, ada ini, itu seperti itu. Jadi
kalau memang di fase ke-1 ya paling minimal yang bisa kita lakukan adalah anamnesis dan tadi itu memberikan pertanyaan IPSS score ini apakah ada penurunan gejala. Biasanya kita pakai lebih dari 3 poin itu sudah membaik. Kalau ada perbaikan 3 skor itu biasanya sudah ada perbaikan klinis yang membaik dalam jangka follow up berikutnya. Jadi mungkin itu dulu. Oke. Terima kasih penjelasannya. Seperti saya kira cukup untuk pertanyaan dari Dr. Ricardo tadi. Ini ada fansnya Dr. Indra dengan Dr. Zulfan ini. Terima kasih Dr. Indra dan Dr. Zulfan atas presentasi yang luar biasa. Saya izin bertanya dokter, ini dari Rohmi Isnaini dari Yogyakarta. Kira-kira untuk masa pandemi COVID ini, apakah ada perubahan atau dalam pemberian terapi pada pasien BPH itu? Kalau ada perubahannya, kira-kira seperti apa dan penanganannya seperti apa? Oke, mungkin Dr. Warman dulu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Rohmi Isnaini. Jadi, ya memang COVID-19 ini memang mengubah ya pola terapi beberapa penyakit termasuk ya PPH ini. Yang paling signifikan itu sebenarnya pada pasien-pasien ya PPH yang dengan retensi urin atau LUTS itu disarankan tidak melakukan operasi dengan segera ya. Jadi ditunda. Jadi kita menghindari untuk merawat inap pasien-pasien BPH dalam masa pandemi waktu itu ya. Jadi kita menunda surgery paling. Kalau untuk medikamentosa mungkin yang bisa kita switch itu rekomendasinya pasien kita bisa berikan obat yang jumlah yang cukup banyak sehingga pasien tidak sering bolak-balik ke rumah sakit ya. Tapi secara umum overall manajemen medikamentosanya masih relatif sama. Mungkin yang ditunda operasi. Gitu Dr. Ya, terima kasih Dr. Indra. Dr. Zulfan ada tambahan? Ya, saya setuju dengan Dr. Indra. Sedapat mungkin memang kalau bisa kita melakukan penundaan operasi, kita lakukan penundaan operasi. Dan kalau untuk pemberian terapi medikamentosanya, sebenarnya sekarang tergantung dari kebijakan provider asuransi kita, asuransi nasional kita. Jadi di beberapa rumah sakit ada kebijakan untuk pemberian medikamentosa itu bisa tidak, ini biasa kalau kita berikan 1 bulan ya, tapi ada di beberapa rumah sakit kita bisa memberikan obat lebih dari 1 bulan, 2 bulan. Jadi tidak perlu pasiennya datang setiap kali, tiap bulan untuk mencegah interaksi kita, untuk mencegah juga dia terinfeksi. Kenapa? Karena pasien BPH ini kan juga usia tua, resiko juga dia. Itu di beberapa rumah sakit, tapi ada juga di rumah sakit yang lain tidak bisa seperti itu. Jadi ini sangat tergantung pada kebijakan provider kesehatan kita dan kebijakan rumah sakit itu sendiri. Ya, ada di beberapa rumah sakit yang bisa kita berikan langsung 2 bulan, 3 bulan, sehingga nanti dia tidak perlu datang, keluarganya datang hanya untuk mengambil kopi resepnya saja, ngambil obat. Bisa seperti itu. Ya, mungkin itu tambahannya. Terima kasih Dr. Zulfan dan Dr. Indra untuk pembahasan terhadap pertanyaannya. Dan saya kira cukup jelas. Kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya itu dari Dr. Setia Anton, spesialis urologi dari RSUD Dr. Mawardi. Terima kasih dokter atas kesempatannya untuk menyaksikan acara Jogja Urologi Forum pada malam hari ini. Pada terapi BPH, penggunaan kombinasi terapi baik yang penggunaan kombinasi terapi baik ditunda ataupun tidak, apakah ada hubungannya dengan perbaikan IPSS atau dengan tingkat libido? Jadi apakah kombinasi itu diteruskan atau di-stop? Apakah ada hubungannya dengan IPSS atau libido? Kayaknya kalau untuk libido kita serahkan ke Dr. Zulfan dulu karena ini
lebih ahli untuk libidonya. Ya, lebih ahli dalam libido. Oke, kalau libido, jadi dia akan mengalami perbaikan setelah pemberian lebih dari 1 tahun. Pemberian lebih dari 1 tahun dia akan mengalami perbaikan. Apalagi kalau kita menghentikan, libidonya akan reversible kembali. Jika diberikan obat saja setelah 1 tahun dia akan membaik, apalagi kalau kita hentikan. Itu mungkin tentang libidonya. Terus yang Dengan IPSS, apa tadi? apakah ditambah dengan perbaikan IPSS ada pengaruhnya nggak? Ya, kalau kita lihat tadi dari model disease drug tadi menunjukkan bahwa IPSS yang tadinya dia severe atau dia moderate dengan pemberian kombinasi terapi akan berubah menjadi mild. Kalau dia tadi moderate bisa sampai 45%, sedangkan pada yang severe bisa menurun menjadi sekitar 15% pasien akan turun menjadi mild. Mungkin itu, Dr. Yuri. Oke, terima kasih Dr. Zulfan. Ini akan saya, kalau ke Dr. Indra agak sedikit agak berat karena lebih senior. Jadi Dr. Indra, kalau seandainya memang kita harus mau melakukan terapi kombinasi, kemudian libidonya menurun, tapi atau misalnya disfungsi ereksi seperti itu. Karena beberapa pasien ada yang disfungsi ereksi atau spermanya tidak keluar. Apakah ada terapi tambahan tidak kita berikan ke pasien atau memang kita stop obatnya? Seperti itu. Dan kita kalaupun nanti kita pilih operasi juga ada hubungannya dengan seksualitasnya. Mungkin Dr. Indra bisa menjelaskan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Yuri. Jadi kalau sebenarnya libido dari Dr. Ahmad mungkin lebih tinggi dari saya, dilihat dari kebotakannya, levelnya di sini. Pemirsa bisa lihat yang paling botak siapa itu libidonya paling tinggi. Ya. Saya kayaknya masih moderate ya. Kalau yang severe Dr. Ahmad. jadi memang ya, ini ada saya suka share screen sih, jadi ya gimana ya? Boleh ya, Dr. Yuri ya? Boleh. Jadi dalam algoritma tata laksana ini, PPH itu memang ada tempatnya pemberian obat-obat tadi itu ya, PDE5 inhibitors ya. Ini guideline Eropa ini yang 2020. Ini biar tahu aja kalau sebenarnya sumber-sumber guideline di Indonesia juga salah satunya ini guideline di Eropa ini cukup update. Nah ini sudah dimasukkan adanya obat-obat PDE5 inhibitors ini golongan untuk pengobatan disfungsi ereksi dengan menghambat enzim fosfodiesterase tipe 5. Ini dianjurkan pada pasien-pasien memang yang mungkin dalam perjalanannya terjadi penurunan kualitas ereksi. Kan tetapi ya tentu pemberiannya karena PDE5 ini harganya tidak murah ya. Ini yang di-approve oleh FDA baru satu macam. Kalau Dr. Ahmad suka pakai Viagra, Dr. Yuri suka pakai yang Vardenafil. Dr. Ahmad sukanya Sildenafil. Kalau ini yang di-approve baru Tadalafil. Jadi Tadalafil 5 mg itu bisa diberikan sebagai terapi tambahan untuk pasien-pasien PPH dengan terapi kombinasi yang mengalami penurunan kualitas ereksi. Tapi pemberiannya karena mahal harganya ya tentu kalau di Eropa ini mungkin bisa spontaneous daily treatment, tapi kalau pasien-pasien kita mungkin kalau yang asuransi premium saya pernah beberapa kali kasih juga di cover ya. Jadi kalau yang asuransi kita mohon maaf ini belum di cover, jadi ya otomatis kalau maupun pakai biasanya kita berikan on demand. Tetapi on demand itu bagaimana ya kalau istrinya kira-kira lagi kumat mahnya ya diminum. Nanti kalau lagi sembuh ya di stop dulu ya. Atau lagi pengen ya. Terus nanti on demand treatment. Jadi itu. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa harus hati-hati dengan pemberian ini, obat-obat PDE5 inhibitors ini. Kapan kita harus menghindarinya, terutama kalau pada pasien dengan konsumsi nitrat ya. Untuk pasien-pasien dengan sindroma koroner biasanya diberikan obat-obat nitrat itu vasodilator. Dia bisa terjadi potensiasi dengan pemberian PDE5 inhibitor, tadi terjadi potensi pasiennya shock.
ini juga harus diperhatikan. Kemudian pemberian calcium channel activator ini juga harus hati-hati. Pemberian pasien-pasien yang dengan riwayat stroke ini dengan riwayat hipotensi, ini si PDE5 inhibitors ini harus dihindari dan kurangi kombinasi dengan alpha blocker yang tidak selektif ya. Jadi kalau mau memberikan PDE5 inhibitor, alpha blockernya ya kalau bisa yang sangat selektif ya, seperti tamsulosin. Itu jangan menggunakan yang terazosin atau doxazosin karena terjadi potensiasi nanti hipotensi. Itu mungkin Dr. Yuri tadi pemberiannya. Tambah dikit ya. Ya, jadi yang perlu diedukasi pada pasien itu bahwa pemberian terapi baik dia monoterapi maupun kombinasi itu akan mempunyai efek gangguan ejakulasi. Itu pasti. Jadi itu yang perlu kita jelaskan kepada pasien bahwa dia akan mengalami gangguan ejakulasi yang kita kenal dengan nama retrograd ejakulasi. Semakin poten obat yang kita pergunakan, maka efek retrograd ejakulasinya juga semakin tinggi. Jadi ini yang perlu kita jelaskan kepada pasiennya agar dia mengerti. Loh, Bapak dokter, kenapa saya kok dikasih obat kok jadi nggak keluar sperma saya? Nah itu dikasih tahu, Pak. Kalau kita berikan obat ini, semakin bagus obatnya, maka semakin hilang ejakulasinya. Ejakulasinya bukan sensasi ejakulasinya. Jadi hanya spermanya keluar itu semakin akan menghilang karena dia berubah menjadi retrograd ejakulasi. Ini yang perlu dijelaskan kepada pasiennya. Mungkin itu tambahannya Dr. Yuri. Oke, terima kasih Dr. Zulfan dan Dr. Indra. Ya, hati-hati ya tadi. Mungkin yang komplit bukan pasiennya tapi istrinya nih. Dokter, ini kok Bapak itu habis dikasih obat dokter, keluarnya dikit ini sering mengambil kemana ya. Harus dijelaskan dengan baik ya, bahwa itu adalah retrograd ejakulasi ya. Bagus, 70% loh, angkanya cukup tinggi pada pasien dengan terapi alpha blocker ini. Ya. Betul ya. Terima kasih Dr. Zulfan dan Dr. Indra. Ini kalau misalnya berbicara tentang seksual ini memang semuanya jadi bangun. Dari tadi saya lihat peserta tidak ada yang mengedipkan matanya. Nggak tahu yang lihat peserta yang lain atau memperhatikan pembicaranya. Kira-kira, tapi kita nggak boleh bilang kayak gini ya dok ya. Kalau seandainya nggak keluar gimana dok? Bapak milih nggak bisa kencing atau nggak keluar spermanya? Nggak boleh gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi kita tetap harus memberikan pilihan-pilihan terapi yang sesuai dengan guideline dan sesuai dengan prosedurnya. Tidak boleh Bapak mau memilih spermanya tidak keluar atau kencingnya nggak keluar. Nggak boleh seperti itu. Oke? Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini kadang-kadang kalau kita menggunakan obat-obat prostat ini, ada beberapa pasien itu yang mengeluhkan jantungnya berdebar-debar, terutama pada pasien-pasien dengan hipertensi. Kira-kira bagaimana ini, Dr. Indra Warman? Untuk pasien-pasien seperti ini, apakah alpha blocker tetap kita berikan atau kita tunda dulu atau kita ganti dengan yang lain? Mungkin Dr. Indra akan menyampaikannya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Yuri. Jadi pertanyaannya di pasien dengan hipertensi ya? Dan berdebar-debar. Oke. Ya, baik. Ya, jadi kalau bicara mengenai terapi BPH yang alpha blocker ini, memang efeknya sebenarnya bukan menaikkan tensi, akan tetapi malah justru menurunkan tensi karena pembuluh darah kita itu punya reseptor alfa. Nah, terutama pada obat-obat yang alpha blocker yang dulunya memang didesain untuk sebagai obat-obat anti hipertensi, ya, prazosin, ya, doxazosin itu sangat efektif menurunkan tensi. Nah, mungkin pasien tadi sudah diberikan anti hipertensi, kemudian kita berikan alpha blocker yang tidak selektif. Jadi sudah tensinya diturunkan mungkin dengan calcium channel blocker atau angiotensin inhibitors ya. Kita berikan lagi alpha blocker, maka terjadi potensiasi, cardiac output-nya turun karena vasodilatasi perifer, maka terjadi postural hypotension, pasiennya mengalami berdebar-debar itu. Mungkin
makanya kita sebaiknya memilih alpha blocker yang selektif, dan memang penggunaannya biasanya kita anjurkan pada mungkin lebih ke malam hari supaya tidak terjadi postural hipotensi pada saat pasien beraktivitas. Mungkin begitu Dr. Yuri. Selamat mungkin. Dr. Ahmad Zulfan, apakah ada tambahan? Ya, saya cuma nambahkan aja, perlu diedukasi tentang pasien akibat efek samping hipotensi ortostatik itu ada resiko jatuh. Jadi pada pasien-pasien BPH kan usia tua harus dikasih tahu hati-hati karena di guideline pun dikatakan bahwa resiko jatuh karena hipotensi ortostatik itu tinggi pada penggunaan terapi alpha blocker. Jadi perlu dikasih tahu kepada pasiennya agar dia lebih berhati-hati. Ya, mungkin itu aja deh tambahannya. Oke, terima kasih Dr. Zulfan dan Dr. Ahmad Zulfan dan Dr. Indra Warman. Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan juga langsung jawabannya. Mohon maaf dokter, untuk link download manajemen BPH. Jadi bisa di-download di website IAUI, Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Terus pilih guideline. Nanti di situ ada semua guideline yang telah disusun oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia secara nasional, yang mana bisa di-download secara gratis dan bisa dijadikan acuan di PPK 1 maupun di rumah sakit lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya, kalau pasien yang dengan pembesaran prostat, apakah wajib untuk diperiksa PSA, Dok? Kira-kira berapa lama diulang untuk pengecekan PSA itu? Mungkin Dr. Ahmad Zulfan bisa memberikan pencerahan untuk pertanyaan ini dari Dr. Erwin Wibowo dari Bedah Undip. Ya, jadi kalau kita ketemu pasien dengan LUTS, kita curigai suatu pembesaran prostat, kita harus melakukan pemeriksaan PSA. Kenapa? Untuk menyingkirkan kemungkinan ke arah keganasan pada prostat. Jadi kita harus cek itu PSA-nya kalau kita curiga LUTS karena pembesaran prostat. Jadi kan LUTS pembesaran prostat menyebabkan itu kan bisa karena prostat yang jinak maupun prostat yang ganas. Jadi kita harus menyingkirkan kemungkinan keganasan, salah satunya dengan pemeriksaan PSA tadi. Terus? Kira-kira berapa lama diulang pemeriksaan PSA itu? Diulang untuk keganasannya atau apa? Untuk BPH gimana? Apakah untuk keganasannya bagaimana? Oke, kalau pemeriksaan PSA yang perlu diperhatikan adalah kapan sih kita melakukan pemeriksaan PSA, karena PSA itu dipengaruhi oleh juga stimulasi kita pada prostat. Misalnya kita melakukan digital rectal examination juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan PSA. Ya, kita perlu lihat bahwa waktu paruh dari PSA itu, waktu paruh PSA itu sekitar 72 jam. Artinya ketika kita melakukan digital rectal examination, mungkin pemeriksaan PSA-nya bisa kita tunda setelah 3 hari. Ya. Sedangkan untuk kecurigaan ke arah keganasan, jika memang tadi ya, dari PSA-nya kok mengalami peningkatan, kita curiga suatu keganasan, ya kita harus tegakkan itu. Bukan dengan mengulang, tapi kita harus tegakkan bahwa ini benar suatu keganasan atau pembesaran jinak dengan cara pemeriksaan patologis. Jadi kalau kita lihat dari hasil PSA-nya kok meningkat, kita curiga ganas, ya sudah, kita harus tegakkan apakah ini benar suatu ganas atau tidak dengan melakukan biopsi. Mungkin itu, Dr. Yuri. Pak Dr. Indra ada tambahan? Ya, terima kasih dokter. Ya, benar sekali yang disampaikan Dr. Ahmad, saya kira sudah cukup lengkap. Cuman ya hati-hati kalau nanti ada pasien yang sudah mengkonsumsi 5-alpha reductase inhibitor ini, kadang nilai PSA-nya akan menjadi separuh setelah 6 bulan. Jadi jangan sampai nanti wah PSA-nya 3 misalnya, tapi sudah dalam pengaruh 5-alpha reductase inhibitor 1 tahun, itu kita
kita harus kalikan 2 nih PSA-nya. Sebenarnya true PSA-nya 6, jadi harus didoublingkan ya. Jadi itu saja tadi. Dan saya kira kalau tadi indikasi sebagai dokter umum atau dokter sekalian kita harus paham bahwa pasien yang dengan PSA meningkat tadi harus dianggap cancer sampai terbukti tidak, itu hukumnya ya. Kalau memang tinggi ya kita lakukan biopsi prostat, terutama apabila rectal tissue ditemukan ada kelainan juga, itu indikasi yang kedua untuk pasien-pasien kecurigaan kanker yang harus dibuktikan adanya CA atau tidak ya. Walaupun memang peningkatan PSA itu bukan berarti pasti cancer ya. Itu PSA itu organ spesifik tapi tidak cancer spesifik. Jadi beberapa kondisi seperti tadi yang disampaikan Dr. Ahmad, manipulasi prostat, bahkan rectal tissue atau pasang kateter, atau itu bisa infeksi prostatitis, itu bisa meningkatkan PSA sehingga seolah-olah ada cancer. Tapi hukumnya tetap kita harus cari tahu apa benar cancer sampai terbukti tidak sih kalau PSA. Demikian Dr. Yuri. Oke, terima kasih Dr. Indra Warman atas penjelasannya. Ya, baiklah, ini sebenarnya waktu kita sudah menunjukkan pukul 20:45 menit. Tapi ada satu pertanyaan terakhir ini sebelum kita akhiri. Kira-kira Dok, untuk terapi non bedah itu atau terapi medikamentosa dikatakan tidak ada perbaikan, itu berapa lama? Kemudian apakah sebaiknya dioperasi atau tidak? Dokter Indra, boleh jawabnya dulu? Ya, jadi emang ya kita pada pasien-pasien yang memang kita masuk ke dalam flow chart atau algoritma terapi medikamentosa, kita akan berikan obat-obatan tersebut ya dengan durasi yang cukup panjang ya. Tadi dikatakan Dr. Ahmad minimal kalau kombinasi terapi aja hitungannya 6 bulan sampai 12 bulan. Bahkan kalau di guideline Eropa dikatakan itu years, jadi dalam hitungan tahun pemberiannya kombinasi itu. Nah tentu dalam prosesnya kita lakukan follow up. Jadi setelah kita berikan obat itu kita minta pasien, kalau kita pasien di tempat kita dengan asuransi nasional ini biasanya 1 bulan memang harus kontrol datang ya. Itu kita evaluasi lagi tuh PSS base dari dibandingkan baseline-nya. Misalnya PSS baseline-nya 10, kemudian datang kontrol kok ada perburukan, tadi itu definisinya lebih atau sama dengan 3 poin, itu sudah deterioration, itu terjadi perburukan. Nah, kita kemudian uroflometrinya juga menurun 1,5 sampai 2 poin mililiter per second. Nah, itu ada perburukan, tanda-tanda perburukan yang memang harus kita waspadai. Kemudian post-void residual urinnya yang semula masih 20 cc menjadi di atas 50 cc itu kita harus tahu bahwa ini pasien ini jatuh ke dalam kondisi perburukan gejala yang mungkin kita perlu modifikasi obatnya atau si switch ke terapi pembedahan. Jadi itu seperti itu Dr. Yuri. Dr. Ahmad. Dr. Ahmad ada tambahan? Ya, setuju dengan Dr. Indra. Evaluasi. Ya, setuju saya dengan Dr. Indra Warman ya. Tetap kita harus evaluasi, dan asuransi di negara kita juga memungkinkan kita untuk melakukan evaluasi dini. Jadi setiap bulan kan pasien harus kontrol, pada saat itulah kita evaluasi bagaimana minimal dengan IPSS skornya, minimal sekali. Bagaimana gejalanya atau apakah ada perburukan atau tidak. Kalau dia ada perburukan atau yang seperti diungkapkan Dr. Indra Warman, kita diskusikan kepada pasien ya. Apakah mungkin ini kita lakukan switch terapi ke yang lebih aktif atau dosisnya kita naikkan. Ya. Jadi tergantung preferensi pasiennya. Tetapi kalau dia sudah ada timbul komplikasi yang 7 tadi, kita langsung preferensinya ke arah aktif. Operasi. Jadi kalau diberikan 1 bulan lah kok malah jadi ada batu atau ada infeksi saluran kemih berulang, ya sudah, mungkin sudah kita masukkan ini tidak efektif untuk dilakukan terapi. Kalau kita naikkan dosisnya mungkin akan memperberat efek samping.
kita diskusi dengan pasiennya, kemungkinan pasien akan kita lakukan tindakan pembedahan. Mungkin itu, Dr. Yuri. Baiklah, terima kasih kepada peserta semua, peserta webinar malam hari ini. Semua pertanyaannya luar biasa dengan jawaban yang sangat luar biasa dari pembicara kita pada malam hari ini, Dr. Indra Warman, spesialis urologi konsultan, dan Dr. Ahmad Zulfan, spesialis urologi. Baiklah, para peserta sekalian, terima kasih atas seluruh atensinya. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam ini bermanfaat dan pandemi yang menimpa dunia, khususnya Indonesia, segera berakhir. Dan kita selalu diberi kesehatan, dan juga seluruh masyarakat Indonesia juga diberi kesehatan dalam menjalani wabah pandemi Corona COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada dua pembicara kita. Apakah di rumah bisa applause sama-sama seperti ini? Monggo, ya terima kasih. Saya sudah lihat di video hampir sekitar 850 peserta pada malam ini. Terima kasih atas atensinya. Kami dari Studio Urologi Jogja mengucapkan terima kasih banyak. Wah, kita ketemu lagi di sesi kedua pada hari Minggu pukul 9 pagi. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.